الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tidak! Jangan kau sentuh aku! Anak tidak tahu diri! Mundur dan berdiri di tempatmu! Tenanglah Khudas, tenanglah. Jangan emosi, sabarlah. Aku yakin Mus'ab sedang dalam pengaruh kekuatan sihir Muhammad. Tenanglah, semuanya akan beres. Demi Allah yang menguasai sekalian alam, yang menguasai kehidupan dan kematian, serta hari akhir. Aku ini sadar dan waras, Paman Utbah. Aku tidak dalam pengaruh sihir. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah bukanlah ajaran sihir menyihir. Itu adalah ajaran kebenaran, ajaran yang mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Subaida anakku! Kenapa kau lakukan ini? Kenapa anakku? Ini semua gara-gara kau, Kanda. Kau yang menyebabkan hal ini terjadi. Kau yang membunuh anakmu. Kau jahat. Kau kejam. Kau tega memperlakukan anakmu seperti ini, Kanda. Dia mati karena ulahmu. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Mus'ab bin Umair. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-44 ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Utbah bin Al-Zam'ah, Neni Haryoko sebagai Umi Zubaidah, Marji sebagai Zubaidah, Anas Sembayon sebagai Hunas binti Malik, dibantu oleh Hari Akik dan Roro, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Suara teriakan Utbah bin Al-Zam'ah terdengar nyaring membelah sepinya pagi yang menyelimuti rumah besar itu. Hasan sang pembantu yang mendengar teriakan yang memanggilnya itu menjadi terkejut dan bergegas keluar. Tak lama kemudian dengan wajah lugunya telah berdiri di depan majikannya.
Maaf, Tuan. Apa yang harus hamba kerjakan? Kau buka pintu itu cepat. Kalau tidak bisa, dobrak saja. Ayo, jangan melotot saja. Cepat lakukan. Tapi, Tuan, ada Tuan Muda Putri di dalam. Iya, aku tahu. Justru itu aku suruh kau membukanya. Kalau tidak bisa, ya dobrak saja. Ayo lakukan, jangan sampai aku memberikan hukuman padamu. Ayo, cepat! Iya, Tuan. Sang budak itu mendekati pintu, lalu mendorongnya. Namun pintu itu terkunci. Dia menoleh sebentar pada Umi Zubaidah. Perempuan itu kelihatan gelisah dan penuh harap yang dibayangi kecemasan. Dia mengangguk perlahan. Maka Hasan sang budak itu mendobrak pintu kamar Zubaidah yang terkunci itu. Begitu pintu jebol, Utbah dan istrinya secara serentak masuk ke dalam. Namun ketika mereka melihat ke atas tempat tidur, tak ada yang dicarinya. Tanpa sengaja keduanya mendongak. Yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Tubuh Zubaidah tampak menggelantung seperti sebuah boneka plastik pada sehelai kain panjang. Zubaidah, Zubaidah anakku. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa anakku? Ini semua gara-gara kau, Kanda. Kau yang menyebabkan hal ini terjadi. Kau yang membunuh anakmu. Kau jahat. Kau kejam. Kau tega memperlakukan anakmu seperti ini, Kanda. Dia mati karena ulahmu. Kau harus bertanggung jawab, Kanda. Tahan. Lepaskan aku dulu. Lepaskan Tuan, Nyonya. Oh, Hasan. Kau turunkan anakku. Aku akan memberikan uminya. Dia pingsan. Iya, Tuan. Umi Zubaidah sadar saat orang-orang sudah ramai datang ke rumahnya. Namun dia di kamarnya sendirian ditunggui temannya. Zubaidah anakku, di mana kau anakku? Haira, tenanglah. Kau baru saja sadar dari pingsan yang cukup lama. Tenanglah dulu. Jangan terlalu banyak berpikir. Tapi anakku, dia di mana dia? Zubaidah. Haira, aku tahu siapa dirimu. Siapa orang tuamu. Dan aku banyak mendapat nasihat dan pandangan hidup dari... Sekarang, mana mungkin kau tak bisa mengatasi semuanya. Tapi aku... Dulu, sewaktu putraku mati, kau pernah menghiburku. Kau pernah mengatakan padaku bahwa kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Ada kehidupan, akan ada kematian. Ada awal, akan ada akhir. Kau begitu tenang melantunkan kata-kata itu padaku. Aku menerimanya. Aku menyadarinya. Tapi sekarang, kenapa kau malah tak mengerti dengan apa yang pernah kau katakan? Sekarang bawalah aku keluar. Bawa aku pada anakku. Aku akan melihat. Tapi bagaimana dengan dirimu?
Apakah kau akan kuat dan bisa menerimanya, Hairah? Bawalah aku ke sana. Aku akan melihat dan memeluk putriku. Dia begitu menderita. Sejak hidupnya sampai hari akhirnya dia menderita. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya Hairah melangkah keluar dari kamarnya dengan dibantu oleh perempuan yang menjaganya itu. Tiba di ruang depan yang telah dipenuhi oleh para pelayat itu, Hairah menarik napas panjang. Dia menahan duka yang tiba-tiba saja membludak dalam dadanya tatkala melihat mayat anaknya yang terbaring dengan ditutupi kain. Pelan-pelan, Hairah. Aku yakin kau bisa tabah menerima kenyataan ini. Nah, bukalah kain penutup itu perlahan-lahan. Hairah tak bersuara. Dia menahan isaknya, menahan air matanya yang berontak menerjang kelopak matanya. Perlahan perempuan itu membuka kain penutup wajah anaknya. Wajah itu begitu kaku, dan ada bekas biru membekas di pipinya. Lalu warna biru agak kehitam-hitaman yang meliliti lehernya. Hairah memejamkan matanya. Dari sela-sela bulu matanya ada air bening mengalir perlahan. Selamat jalan, anakku. Kau telah mengakhiri penderitaan, walaupun dengan cara menyiksa dirimu sendiri. Tapi kau telah melakukan sesuatu yang mungkin membuka mata ayahmu. Anakku, semoga kau tidak lagi gelisah. Sudahlah, Hairah. Sekarang, ayolah kita duduk di sana. Kita berkumpul bersama orang-orang itu. Jangan kecewakan mereka. Orang-orang masih terus sibuk mempersiapkan segalanya untuk kepentingan pemakaman Zubaidah. Sedangkan Hairah sudah kembali ke kamarnya. Dia duduk merenung. Saat itulah Hasan sang budaknya masuk menemuinya. Maafkan hamba, Nyonya. Hamba juga ikut prihatin atas kejadian ini. Hamba tak mengerti kenapa semuanya mesti berakhir seperti ini. Sudahlah, Hasan. Semuanya telah terjadi. Oh ya, kenapa kau tidak membantu yang lainnya bekerja? Kenapa kau masuk menemuiku di sini? Anu. Maafkan hamba, Nyonya. Hamba tadi sewaktu melepaskan tali kain yang mengikat leher Tuan Muda Putri. Hamba menemukan ini di bawah bantalannya. Dan sengaja hamba simpan. Hamba tak ingin ada yang tahu. Apakah suamiku tidak tahu tentang surat ini? Tidak, Nyonya. Begitu dapat, hamba langsung menyembunyikannya. Dan memang agaknya surat itu ditulis untuk Nyonya. Maaf, Nyonya. Hamba membaca sedikit bagian luarnya. Karena hamba ingin tahu untuk siapa surat itu. Tidak apa-apa, Hasan.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Umi, aku menulis surat ini khusus untukmu. Karena aku sangat sayang dan sangat mencintai Umi. Maaf Umi, di saat Umi membaca surat ini, aku sudah tak ada lagi. Aku sudah pergi jauh dan tak mungkin kembali. Maaf Umi, aku melakukan ini karena ayah mengatakan mungkin hari ini atau esok Mus'ab sudah mati. Jadi apalah artinya aku hidup lebih lama lagi. Dan kalaupun Mus'ab masih hidup sampai aku telah mati, katakan padanya bahwa aku amat mencintainya. Aku mati membawa cintanya. Umi, maafkan aku. Ayah begitu kejam. Sebenarnya aku tak mau melakukan semuanya ini. Aku kasihan pada Umi. Tapi aku tak mau melihat ayah terus memarahi Umi seperti tadi malam. Aku tak mau ayah memukulku lagi. Aku sedih. Biarlah aku mati dalam kesedihanku, Umi. Maafkan aku, Umi. Mungkin Umi akan mengatakan aku bodoh karena tak pernah mendengarkan semua nasihat yang kau berikan padaku. Aku telah menyanyiakan petuahmu. Maafkan aku, Umi. Sekian, salam anakmu yang malang, Jubaidah. Peluk ciumku untukmu. Alangkah malangnya nasibmu, anakku. Kau telah gagal dalam semuanya. Kau gagal dalam hidup dan cintamu. Aku tahu kau menyalahkan ayahmu. Ya, memang ayahmu yang mengakibatkan semuanya ini. Ayahmu memanjakanmu, lalu dia gagal melakukan semuanya. Dia marah saat kau mendesaknya. Ayahmu memang mau menang sendiri. Dia berani menjanjikan semua kemewahan dan kebahagiaan untukmu. Tapi begitu gagal, dia tak mempertanggungjawabkannya. Kasihan kau, anakku. Semoga kau tenang. Nyonya, sekarang hamba ingin bekerja dulu bersama yang lainnya. Hasan, kalau aku memberi pilihan padamu, mana yang kau pilih? Maaf Nyonya, hamba akan menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani hamba. Nah, sekarang antara aku dan tuanmu, mana yang akan kau pilih? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyonya, apa maksud Nyonya? Kenapa Nyonya mengatakan hal itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Seandainya terjadi sesuatu antara kami, maka kau harus memilih, karena tak mungkin kau mengikuti kedua-duanya. Maaf Nyonya, kalau memang hamba harus memilih, maka maafkan hamba kalau hamba mengikuti Nyonya. Terus terang, banyak yang bisa hamba pelajari tentang kehidupan ini dari Nyonya. Terima kasih. Jadi kau telah menentukan sebuah pilihan, Hasan. Sekarang kembalilah bekerja. Lakukan apa yang bisa kau lakukan.
Kalau tuanmu bertanya, katakan aku di sini dan tak ingin diganggu. Oh ya, siapkan makananku seperti waktu-waktu biasa ya. Iya, baiklah Nyonya. Dua hari setelah kematian Zubaidah, Utbah mendatangi Khunas. Dia ingin mendengar kabar tentang Mus'ab, karena laki-laki itu tak tahu akan kepergian Mus'ab dari rumahnya. Oh, ada apa Utbah? Kelihatannya wajahmu murung dan diliputi oleh kekesalan serta kekecewaan oleh dendam. Katakan, ada apa? Bagaimana putramu? Apakah dia masih tahan dengan hukuman itu? Ataukah dia telah mati? Tuan Utbah, kau sadar dengan apa yang kau ucapkan itu? Aku sadar, Khunas. Karena mana mungkin anakmu itu bertahan kalau tidak makan, kecuali kau telah mengampuninya dan memberinya makan. Tuan Utbah, jaga mulutmu. Kau jangan menuduhku seperti itu. Aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Ada apa sebenarnya denganmu? Bagus kalau begitu. Sekarang aku akan melihatnya. Bagaimana dia tersiksa dan menderita di dalam ruangan itu. Dan aku mau menyampaikan sesuatu padanya. Sayang sekali kau telah terlambat datangnya kalau ingin bertemu dengan putraku Utbah. Karena kau tak datang kemari saat semuanya terjadi. Jadi benar dia telah mati? Khunas menarik napas. 2 kali dia mendapat pertanyaan itu dari Utbah bin Al-Zam'ah. Perlahan perempuan itu bangkit dari duduknya. Lalu dia melangkah ke jendela dan memandang ke arah ruangan paling pojok, tempat dia menghukum putranya. Tuan Utbah, pertanyaanmu tentang kematian putraku begitu bersemangat. Ada apa sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang terjadi denganmu? Kau didatangi putraku? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dikatakan oleh Utbah bin Al-Zam'ah? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Mus'ab bin Umair dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.